Sulawesi Utara erupsi dengan status menjadi level 4 atau awas. Selain erupsi dan gempa bumi, terjadi kilatan petir di sekitar kolom letusan. Hingga Sabtu, erupsi masih terus terjadi di Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Gunung Ruang pun kini ada dalam status level 4 atau awas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sekitar 11.000 warga perlu dievakuasi akibat aktivitas erupsi Gunung Ruang. Pemerintah Kabupaten Sitaro menyebut sejak Gunung Ruang erupsi pada 16 April lalu, hingga kini kebutuhan logistik warga yang mengungsi semakin menipis. Kita upayakan, memang stok yang seperti yang disampaikan tadi kita lihat sendiri kan sudah mulai menipis. Jadi memang mudah-mudahan juga para pengungsi itu untuk berhemat, kami himbau untuk berhemat karena memang air memang belum datang yang dari distribusi dari Bandung. Pak, bisa karena ini terkait dengan penanganan pengungsi, jadi kebutuhan dasar para pengungsi, makan, minum, air bersih, dan kalau boleh pakaian. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat menjauh minimal 4 km dari Gunung Ruang. Selain itu disarankan untuk memakai masker dalam aktivitasnya. Apalagi Gunung Ruang sempat meluncurkan awan panas hingga setinggi 2,5 km. Untuk rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi agar masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya sejauh 4 km dari pusat aktivitas dan masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Fenomena yang cukup mencekam pada saat erupsi Gunung Ruang adalah munculnya kilatan petir yang menyambar bersamaan dengan menyemburnya awan panas. Kilatan tersebut sempat terekam dan menambah kepanikan warga. Dalam unggahannya di akun X, PVMBG menyebut petir vulkanik dapat terjadi karena adanya tumbukan dari partikel-partikel dari material erupsi yang terfragmentasi dalam jumlah yang signifikan saat erupsi eksplosif. Saat ini status Gunung Ruang berada di level 4. PVMBG juga menyebut potensi erupsi masih tinggi beberapa hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa petir vulkanik bisa terjadi saat erupsi dan apakah berbahaya? Kita akan bahas bersama pakar mitigasi bencana geologi, Surono. Mbak Rono, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pemirsa Kompas TV yang sangat saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Mbak Rono, kalau bicara soal petir vulkanik ini kan sempat viral karena menambah suasana mencekam saat itu. Sebenarnya ini berbahaya dan apa sih, bagaimana bahasa awamnya untuk petir vulkanik ini? Sebetulnya semua letusan gunung api itu ada petirnya. Mungkin karena melihatnya malam sehingga sinarnya kilatannya tidak begitu nampak. Kalau malam kilatannya nampak, tetapi selalu ada. Mari kita lihat ya petir yang bukan dari vulkanik dan petir yang vulkanik. Kalau petir yang akibat hujan itu kan memang ada awan pembentuk hujan yang bergerak karena ketiupan angin dan kecepatan tinggi, maka partikel-partikel pembentuk hujan itu saling bergesekan, kemudian menimbulkan ion-ion negatif dan positif. Ion positif yang relatif ringan itu dia naik ke atas bagian atas dari awan, kemudian yang negatif yang relatif berat itu ada di bagian bawah awan. Kemudian bumi, ya kan, kalau ini petirnya adalah awan ke bumi itu muatannya positif, sehingga dari suatu tegangan yang sangat tinggi terjadilah perpindahan elektron negatif ke positif yang di bumi. Karena saking cepatnya energi kinetiknya cepat sekali, maka berubah menjadi energi panas karena energi tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditimbulkan gitu. Maka terjadilah panas yang sangat tinggi, ribuan derajat, ya kan. Kemudian memanasi partikel-partikel udara. Terjadilah pemuaian atau pengembangan volume partikel udara yang demikian cepatnya, karena pemanasan demikian cepat dan gerakan dengan cepat, maka terjadi perubahan volume partikel udara dengan cepat, maka terjadi ledakan. Seperti kalau kita nonton jet tempur gitu yang jalan itu, runcing itu terjadi ledakan. Nah, kalau di gunung api itu juga mirip. Nah, ada lontaran partikel-partikel yang dengan kecepatan tinggi karena tekanannya sangat tinggi. Maka ada partikel-partikel halus yang dilontarkan dengan kecepatan tinggi. Maka terjadi gesekan dan terjadilah
listrik statis, ada muatan positif yang relatif ada di atas kolom letusan, ya Ya. kan? Dan muatan negatif di bawah kolom letusan. Nah, di sekitar kawahnya itu yang muatan positif, ya kan? Terjadilah beda tegangan yang demikian tinggi. Maka ada suatu pada kondisi jenuh, semua alam mencari keseimbangannya, maka terjadinya loncatan-loncatan elektron negatif ke positif, terjadilah kilatan. Kilatan yang demikian panasnya, dan udara partikel udara di sekitar kilatan tersebut terjadi pemanasan secara tiba-tiba, terjadilah pengembangan volume tiba-tiba, maka terjadi ledakan. Biasanya terlihat dulu kilatnya, karena kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per detik, sedangkan kecepatan suara itu hanya sekitar 300 meter per detik. Jadi mengikuti setelahnya sudah pasti ya. Ya, akan melihat cahayanya dulu, ya kan? Kemudian baru mendengar suaranya. Kecuali semakin dekat, ya tidak berbeda jauh kelihatan cahayanya, maka terdengar suaranya. Geledek juga seperti itu. Halilintar juga seperti itu. Kalau masih jauh, ya kan, kelihatan kilatnya dulu. Berapa detik kemudian baru kedengar suaranya, seperti itu. Sebenarnya ini fenomena alam biasa. Ini fenomena alam biasa. Tapi bicara soal terlihatnya petir vulkanik ini yang biasa terjadi saat erupsi, semakin banyak frekuensinya terjadi atau terlihat, apakah akan berpengaruh juga dengan efek yang ditimbulkan setelahnya? Efeknya sebenarnya tidak ada, karena beda ya. Efeknya hanya di sekitar gunung api saja, sebetulnya. Beda dengan petir pada saat menjelang hujan, di mana awannya itu menyebar demikian luasnya kan, sehingga secara ruang itu kan sulit diprediksi di mana akan terjadi petir karena saking luasnya gitu kan, dan secara waktu juga susah kapan ini terjadi petir dan di mana. Tetapi kalau petir-petir vulkanik itu hanya terjadi ya di kolom letusan gunung api itu sendiri, tidak keluar dari itu gitu kan, karena partikel yang dilontarkan dengan kecepatan jet, kecepatan sangat tinggi yang saling bergesekan menimbulkan listrik statis tadi, yang positif relatif di atas, yang negatif relatif bawah, kemudian yang positif ada di sekitar kawah, maka terjadi loncatan negatif ke positif, terjadi petir hanya di sekitar kolom letusan gunung api, tidak keluar dari kolom letusan gunung api tersebut. Tetapi kalau petir hujan bisa terjadi mana-mana, di mana awan ada, di situ kemungkinan ada petir gitu loh. Jadi terbayang. Tapi kalau bicara soal tadi petirnya ada di sekitar kolom letusan saja. Artinya potensi bahayanya untuk masyarakat, begitu? Apakah selama itu di luar radius aman yang ditentukan, itu artinya aman tidak akan berpengaruh begitu? Aman sekali kalau sudah menghindari lontaran material gunung api, maka dia akan selamat dari petir itu sendiri. Karena dia positifnya hanya di sekitar kawah aja kok. Kalau awan yang mau hujan kan nggak tahu radiusnya berapa kilometer kan. Betul, karena harus lebih waspada lagi malah ya. Iya itu kan. Kalau gunung api kan maksimum ya 6 kilo lah gitu kan. Selama keluar dari radius 6 kilometer dari puncak gunung api ya aman-aman saja. Jadi petir di gunung api secara ruang itu bisa diprediksi. Hanya berada terjadi di sekitar kolom letusan gunung api, di material yang diletuskan, ya kan, tidak kemana-mana. Secara waktu memang tidak bisa ditentukan kapan terjadi, tetapi secara ruang dia bisa ditentukan hanya terjadi di sekitar gunung api. Berbeda dengan petir pada saat mau hujan, di mana di situ ada awan, di situ kemungkinan ada petir, gitu loh. Apalagi awannya ada awan pembentuk hujan gitu loh. Iya, kalau bicara soal petir vulkanik ini semakin banyak juga terlihat, apakah ini akan semakin mengindikasikan aktifnya aktivitas gunung itu, erupsi gunung tersebut, Mbak Rona, atau tidak juga? Jelas, karena letusan terjadinya petir harus ada lontaran material dengan kecepatan tinggi, super tinggi gitu kan. Sehingga gesekan material yang halus itu membentuk ion-ion negatif dan ion positif gitu kan. Kalau sering terjadi ya letusannya berturut-turut gitu kan. Berturut-turut. Mungkin letusannya itu tidak suaranya tidak menggelegar,
tetapi mungkin yang menggelegar suara-suara dari geledek itu sendiri gitu loh. Kalau sistemnya sudah terbuka, mungkin hanya lontaran material yang demikian cepat, dan yang menggelegar dan saling bersautan itu adalah si halilintar itu, ya kan? Ya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang kita terkecoh di situ. Waduh, menggelegar berulang-ulang. Nah, itu geledek yang terjadi gitu loh. Tapi yang jelas di luar radius yang dibilang bahaya itu jadi zona aman untuk warga. Aman, karena Ya. petir vulkanik itu hanya terjadi di sekitar kolom, di dalam kolom letusan gunung api itu sendiri. Sedangkan petir hujan itu, di mana awan itu tersebar, di situ ruang, ya kan, berpotensi terjadi petir dan bersambar petir. Kalau petir gunung api secara ruang, dia bisa diprediksi. Hanya di sekitar kolom letusan akan terjadi, ya kan. Waktunya yang susah diprediksi kapan terjadi petir. Tapi kalau di hujan, ruangnya susah karena luas sekali. Kapalnya juga susah gitu loh. Jadi jelas sekali, semoga ini bisa menambah ilmu bagi penonton pemirsa Kompas TV juga, antisipasi jika terjadi tanda-tanda alam seperti ini, apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rono. Sama-sama, selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih, sukses selalu juga pakar mitigasi bencana geologi Surono. Saudara kami kembali dengan sorotan